Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa pada pagi hari ini di dalam ibadah kita bersama-sama. Walaupun saudara ada di rumah, saya berada di tempat ini. Mari kita akan sama-sama beribadah. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Ya, kita akan berdoa. Saya mau nanti Saudara Paul akan berdoa. Nama Tuhan, Kau Allah adalah Tuhan yang setia dalam segala kesusahan kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan agar kami dapat menanggung segala sesuatu. Terlebih Tuhan dalam masa-masa ini Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan, peribadatan kami walaupun lewat video ini dapat berkenan di mata-Mu Tuhan, dan mau dapat disenangkan Tuhan. Amin. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Haleluya. Kiranya Tuhan, firman yang disampaikan yang lewat hamba-Mu hanya berasal daripada-Mu, dan setiap kami yang mendengar dapat terberkati Tuhan lewat firman ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengusir segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu ibadah kami Tuhan. Kau usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, bisnya dari kuasa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kalau kita sudah nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia, dan pagi ini juga saya akan bawakan firman Tuhan tentang Allah yang setia. Kita akan buka di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Tolong Saudara Paul boleh bacakan. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya. Kata firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang akan memulai yang baik di antara kamu dan akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sejak
manusia, yaitu Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa. Semua yang dia kerjakan atau semua yang manusia kerjakan hanya menuju kepada kesia-siaan dan binasa. Mengapa? Karena manusia, dia yang mengerjakannya hanya menuju kebinasaan dan hanya menuju kepada sesuatu pekerjaan yang dikerjakan bersama nanti bumi akan lenyap dan tidak ada satupun bekasnya. Langit dan bumi akan lenyap. Seperti kata Wahyu 21 ayatnya yang pertama. Mungkin saudara Paul boleh bacakan pula ayat ini. Wahyu pasalnya 21 ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Iya, tadi saya katakan manusia hanya melakukan yang menuju kepada kebinasaan, dan segala sesuatu yang dikerjakannya akan lenyap bersama dengan bumi dan langit, seperti kata Wahyu tadi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tetap bekerja, dia meneruskan apa yang sudah direncanakannya bagi manusia ciptaannya. Apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan bagi manusia ciptaannya. Bahkan ketika dia mau mewujudkan rencana itu, dibutuhkan satu pengorbanan. Untuk mewujudkan manusia tadi, rencana tadi, dibutuhkan pengorbanan, yaitu pengorbanan dari diri sendiri. Pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kalau kemarin kita memperingati kematiannya, kemudian peringati kebangkitannya, dia hidup dan dia naik ke surga nantinya. Kemudian dia akan siapkan penolong bagi kita. Dirinya sendiri yang dijadikan korban. Tapi dia tidak mundur. Itu sebabnya Paulus boleh berkata, dia yang memulai yang baik di antara kamu, dan dia akan meneruskan pula sampai pada hari Kristus. Seperti yang kita baca tadi. Bahkan akan diteruskan sampai kepada akhir. Dia akan memberikan yang terbaik. Apa yang Allah kerjakan bagi kita? Keselamatan untuk jiwa kita. Tuhan Yesus tidak mundur, dia tetap maju, dia melakukan yang terbaik. Apa itu yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan? Keselamatan bagi jiwa kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini, dia yang tidak bisa binasa, Tuhan Yesus yang tidak bisa binasa. Kenapa saya katakan demikian? Dia disalib, dia mati, tapi dia hidup kembali. Dan Yesus berkata, bekerjalah buat makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu makanan yang tidak dapat binasa? Firman Allah. Kalau kita mengerjakan makanan yang tidak bisa binasa, yaitu firman Allah, kita kerjakan, kita nuruti, kita lakukan firman Allah itu, maka seperti tadi yang saya katakan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Keselamatan bagi kita semua. Tapi manusia seringkali mengerjakan hanya untuk makanan yang binasa. Tapi Tuhan kerjakan untuk kita semua.
Dan kita diminta untuk melakukan, yaitu makanan yang tidak binasa, yaitu firman Allah yang akan membawa kita dan bisa kita bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita semua, yang anak manusia itu berikan kepada kita semua. Sesuai dengan Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Kembali tolong saudara Paul boleh bacakan ini. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan putranya. Ya, kembali saya boleh berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Siapa anak manusia? Tuhan Yesus. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sekali lagi, mari kita mau nikmati makanan yang tidak dapat binasa, makanan yang tidak dapat binasa, yaitu firman Allah. Jadi hari-hari ini, kalau kita melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini, hanya akan bikin manusia takut, sedih, susah. Tapi coba kalau kita boleh makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan, makin makan makanan yang tidak dapat binasa, yaitu firman Allah, maka kita akan beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita selaraskan apa yang kita kerjakan sesuai dengan rencana Allah, agar tidak sia-sia akhirnya. Sekali lagi saya boleh berkata, selaraskan apa yang kita kerjakan sesuai dengan rencana Allah, agar tidak ada yang sia-sia pada akhirnya. Bangun terus kerohanian kita di atas dasar yang paling kuat. Kita bangun kerohanian kita di atas dasar yang paling kuat. Coba kita baca di dalam Yudas. Yudas pasalnya yang pertama. Yudas pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-20 dan 21. Tolong Paul boleh bacakan ayat ini? Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iya. Sambung 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Iya. Kata firman Tuhan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi, saya boleh berkata, makin dekat kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan, makin bersungguh-sungguh di dalam Dia, dibangun dalam kehidupan kita yang suci dan berdoa. Ayat 21 berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk menuju kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab kalau kita bangun kehidupan kita menuju keadaan yang kekal, dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14.
Tolong Mas Paul bacakan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti harus ada hidup dengan orang lain, semua hidup damai. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan bisa melihat Tuhan, kata Ibrani. Kejarlah kekudusan supaya bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, harinya semakin dekat, persiapkan diri kita. Jadilah orang-orang pilihan Tuhan untuk kita hidup benar di hadapan Dia, untuk kita hidup suci di hadapan Tuhan. Pagi yang indah ini, coba saudara renungkan akan firman Tuhan. Sudahkah saudara sesuai dengan firman Tuhan? Membangun kehidupan kita atau mencari makanan yang tidak mudah binasa, atau kita tetap aja seperti sekarang? Situasi dan kondisi sekarang harus membawa kita untuk kita makin dekat sama Tuhan, supaya tidak sia-sia apa yang kita kerjakan, tapi akan menuju kepada yang kita rindukan, yaitu kehidupan yang kekal bersama Allah kita yang setia, yang sudah korbankan dirinya di kayu salib, yang kita peringati minggu lalu, Jumat lalu. Dia mati di salib, tapi dia bangkit kembali, dia hidup, dan dia akan memberikan kepada kita satu penolong, yaitu Roh Kudus yang Tuhan siapkan buat kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama naikkan satu pujian, supaya Tuhan yang memegang tangan kita, peganglah tanganku Roh Kudus, agar kita boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Renungkan kata pujian ini. Tiap hari ku tak dapat jalan sendiri, jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang benar, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang bisa melihat akan kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sudahkah kita hidup kudus di hadapan Dia? Seperti kata pujian ini, atau seperti firman Tuhan yang tadi dikatakan, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah.
Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam sempurna indah. Bapakku dalam surga, segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kami mendengar akan firman-Mu Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Dia yang merencanakan segala sesuatu yang indah buat kami, supaya jangan kami jatuh dalam dosa, supaya kami boleh hidup kudus di hadapan Engkau, supaya kami boleh melihat Allah, atau kami boleh bersama dengan Tuhan Yesus masuk di dalam tempat yang sudah disiapkan, kehidupan yang kekal, dan kami boleh terima keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang ada mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong tuntun seluruh jemaat-Mu, pimpin seluruh jemaat-Mu agar boleh berjalan di dalam terang firman Allah, hidup kudus di hadapan Engkau, sehingga kami boleh melihat Allah, melihat Yesus di awan-awan yang permai. Kami boleh bertemu dengan Dia. Kami boleh masuk tempat yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan tolong di mana saat ini masih terjadi corona. Tuhan, tolong Bapa, selamatkan bangsa ini. Tolong ya Bapa, kiranya corona boleh berhenti dan kami umat-umat-Mu bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan tolong pimpinan bangsa kami untuk mereka boleh menurut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian sebagai penutupnya. Setia, setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Dia setia sampai mati. Apakah balasan-Mu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sekali lagi. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasan-Mu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Demikian pagi hari ini kita dengar firman Tuhan.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.